Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam program Morning Call Departemen Polkes GPIB. Hari ini Minggu 21 Februari 2021. Saat ini bersama saya Pendeta Patricia Lisa Syarana Mual sebagai pendeta jemaat yang melayani di GPIB Kasih Abadi Perawang di Pos Polkes Teluk Siak, Riau. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mengawali kegiatan kita di hari ini, mari kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan di dalam surat Filipi pasal pertama ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8 sesuai dengan sabda bina umat di hari ini. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah, kalau kami dimungkinkan untuk menikmati hari baru di saat ini. Kami percaya itu semua hanya karena anugerah dan kasih-Mu kepada kami. Bapa, sebelum kami mengawali aktivitas kami di hari ini, firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan. Urapi hati pikiran kami, kuasai dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan di hari ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan beriman kami, dan kami dimampukan bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tapi juga boleh dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan dengan setia dan taat. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Surat Filipi pasal pertama ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8, firman Tuhan menyatakan, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Firman Tuhan di hari ini diberikan tema sesuai dengan sabda bina umat adalah mengucap syukur di tengah pergumulan. Mengucap syukur di saat mencapai sebuah keberhasilan, bersyukur di saat apa yang diharapkan dapat terwujud, ataupun mendapatkan hadiah atau sesuatu yang membuat kebanggaan adalah sebuah hal yang lumrah saja terjadi dan kita temui. Namun, ketika menghadapi pergumulan di tengah-tengah kehidupan, tantangan yang datang di tengah-tengah kehidupan keluarga misalnya, ataupun di dalam relasi pekerjaan, berbagai tantangan di dalam medan pelayanan mungkin, masihkah rasa syukur atau ungkapan syukur itu terucapkan di mulut bibir kita? Pertanyaan menarik ini yang bisa kita lihat melalui firman Tuhan saat ini, bagaimana situasi kondisi yang dihadapi oleh seorang Rasul bernama Paulus di saat keadaan menghimpit, di saat kesulitan dihadapinya, bahkan pergumulan dan tantangan yang silih ganti ia hadapi. Menariknya, ungkapan syukur itu terlihat atau nampak dalam kisah hidupnya.
Bahkan pelayanannya yang kala itu, ia menuliskan suratnya, kondisinya, keadaannya bukan di saat Paulus menghadapi situasi yang nyaman, situasi yang ideal, tapi kenyataannya ia berada di Roma di balik penjara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sehingga ucapan syukur menarik dalam firman Tuhan saat ini, saat Rasul Paulus ia menuliskan suratnya dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Setelah ia mengucapkan salamnya, lalu kemudian ia mengungkapkan ucapan syukur dan doanya. Pada bagian bacaan firman Tuhan, ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-8 itu mau menyatakan tentang Paulus yang mengucap syukur kepada Allah atas segala kebaikan, atas segala karya Tuhan yang Allah kerjakan bagi jemaat Tuhan di Filipi. Sedangkan di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11, kalau kita membaca lebih lanjut, ini berisi harapan-harapan Paulus tentang jemaat Filipi agar mereka dapat bertumbuh di dalam Kristus, dalam kebenaran, dan mereka bisa hidup untuk memuliakan, memasyurkan Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali. Bapak Ibu Saudara, konteks situasi jemaat Tuhan di Filipi, bagaimana dengan jemaat Tuhan di Filipi menjadi pertanyaan bagi kita. Jemaat Tuhan di Filipi, apakah mereka hidup baik-baik saja? Apakah mereka dalam keadaan yang damai sejahtera begitu saja? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Jemaat ini juga menghadapi pergumulan berat. Jemaat ini juga menghadapi berbagai tantangan, dan hal itu bisa kita temukan di bacaan-bacaan berikutnya. Mulai di dalam pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-29 hingga yang ke-30, jemaat Filipi itu dimulai dengan adanya penganiayaan. Lalu kemudian di pasal 2 dan pasal 4 kita menemukan di sana mereka adalah jemaat yang tidak sempurna, dalam arti ada pertengkaran di dalamnya, ada konflik yang terjadi. Bahkan juga di pasal yang ketiga ada upaya penyesatan, ada ajaran-ajaran yang menyesatkan yang juga hadir dan timbul di tengah jemaat Filipi. Tapi menariknya, Paulus ia menuliskan, ia membuka dengan kalimat aku mengucap syukur, yang dalam bahasa aslinya Yunani eucharis. Ini berasal dari dua kata, eu yang artinya baik dan charis itu pemberian. Ada pemberian yang baik. Ia mengucap syukur kepada Allahku. Dan kata Allahku, Bapak Ibu, ketika kita melihat dan membaca secara keseluruhan, Allahku Yesus Kristus ya, itu berkali-kali diulang ya, dan kita bisa temukan dalam bacaan ini secara keseluruhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan mengisahkan tentang seorang Rasul Paulus yang dalam pemberitaan Injilnya tentu tidak mudah, tidak gampang-gampang saja. Tetapi menariknya bahwa dia sekalipun menghadapi begitu banyak kesulitan, tantangan, bahkan harus dipenjarakan di Roma karena pemberitaan Injilnya, ada ungkapan syukur yang masih terucapkan. Sehingga catatan pertama yang bisa kita lihat adalah bagaimana ketika firman ini, ketika Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat Filipi, firman Tuhan ini berfokus kepada kristosentris, yang artinya di mana Allah adalah pusatnya. Segala sesuatu, uniknya surat ini terletak pada karakteristik teosentrik atau kristosentrik. Itu yang pertama. Yang artinya tadi saya sempat singgung, banyak kata Allah, pengulangan kata Tuhan muncul berkali-kali yang mau Rasul Paulus inginkan dan ajarkan dan memberi nasihat kepada kita semua. Di atas segala sesuatu, Kristus atau Allah lah yang menjadi pusatnya. Dalam kehidupan kita, apakah Allah masih menjadi pusat di antara segala sesuatu yang kita kerjakan? Menjadi refleksi bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Paulus kembali mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya
untuk boleh melihat bahwa apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang hendak kita lakukan, biarlah semuanya itu ada Allah yang di atas segalanya. Hal yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita kembali melihat bacaan kita, setiap kali Paulus berdoa, setiap kali ia mengingat akan jemaat ini, ada ungkapan syukur, ada rasa syukur, ada pemberian yang baik yang terlintas di belakangnya, yang berarti bahwa ungkapan syukur itu menjadi sebuah lifestyle dari seorang Rasul Paulus, yang Paulus juga kembali boleh mempertunjukkan kepada kita. Memang sudah sepatutnya sebagai seorang yang percaya, yang mengimani dalam Kristus Yesus, rasa syukur itu yang harus terucapkan dalam mulut bibir kita, bukannya keluhan, bukannya kekhawatiran, keresahan. Kenapa demikian? Sebab mengucap syukur itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sehingga apa yang dapat kita refleksikan melalui perenungan kita di saat ini, hal yang pertama adalah mari membangun pemikiran atau pandangan di mana Allah adalah di atas segala-galanya, sebagaimana Rasul Paulus dalam perikop bacaan saat ini. Hal yang kedua adalah jadikanlah ucapan syukur sebagai bagian dari gaya hidupmu atau lifestyle. Bersyukur sekalipun menghadapi pergumulan, mengucap syukur yang kita temukan seperti atau sebagaimana Rasul Paulus sampaikan dalam firman-Nya, karena kata setiap kali dan kata selalu dalam ayatnya yang ketiga dan keempat, artinya ia melakukan, ia bersyukur itu secara terus-menerus, berkali-kali diungkapkan olehnya kepada jemaat di Filipi dan juga kepada kita sekalian saat ini. Jangan hanya ketika dalam keadaan baik, ketika engkau berhasil, ketika engkau meraih kesuksesan, lalu engkau bersyukur. Tapi dalam segala situasi, bahkan dalam keadaan terhimpit sekalipun, kesulitan sekalipun, biarlah ucapan syukur itu boleh terucapkan di mulut kita, bahkan menjadi identitas diri kita. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman di dalam Kristus Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Khalik langit dan bumi, Bapa Maha Kasih, Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana adanya kami sampai dengan saat ini. Kami percaya semua bukan karena kuat, megah, dan hebatnya diri kami, tapi semua hanya karena anugerah dan cinta kasih Allah. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami boleh menikmati hari di saat ini ya Tuhan. Bahkan firman-Mu sesaat yang lalu telah kami baca dan renungkan. Ajarkan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar yang setia, tapi juga kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan dengan taat dan setia. Sehingga melalui kehidupan kami pun boleh menjadi berkat melalui ucapan syukur yang senantiasa kami lakukan terus-menerus di sepanjang kehidupan kami, supaya nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Bapa yang baik, Allah yang setia, kami menyerahkan ya Tuhan di sepanjang hari ini untuk segala aktivitas, pekerjaan, tanggung jawab, bahkan pelayanan yang akan kami kerjakan. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang campur tangan bahkan berperkara di dalam segala sesuatu yang hendak kami lakukan. Berkati keluarga kami, suami, istri, anak-anak, segala sesuatu yang hendak juga mereka kerjakan, Tuhan beri kemampuan. Biarlah hikmat Tuhan menyertai sehingga segalanya berjalan dengan baik dan dalam perkenaan Allah. Kami menyerahkan ya Tuhan bangsa dan negara kami. Berkati setiap pemimpin negeri ini, karuniakan hikmat-Mu bagi mereka agar dapat menjalankan tanggung jawab mereka sehingga tidak menyalahgunakan kewenangan yang dipercayakan. Berkati gereja-gereja yang ada di muka bumi, secara khusus kami menyerahkan gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Berkati fungsionaris majelis sinode
dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing. Bahkan juga kami menyerahkan untuk Departemen Pelkes GPIB di dalam program yang dilakukan sampai saat ini. Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan dan pelayanan mereka. Berkati akan setiap para pelayan-pelayan Tuhan di berbagai tempat, dari kota sampai dengan pelosok desa. Tuhan yang senantiasa memampukan dalam mengemban tanggung jawab pelayanan yang dilakukan. Bapa Sorgawi, berkenan Engkau memberkati situasi dan kondisi saat ini, pandemi yang masih berada dan dirasakan. Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati akan setiap tenaga-tenaga medis dan para relawan yang turut bekerja. Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan yang prima di dalam menangani setiap pasien, setiap mereka yang terpapar, baik di rumah maupun rumah sakit. Tangan Tuhan memulihkan dan menolong, dan kami meminta belas kasih Allah untuk turun atas kami, untuk turun atas negeri ini. Bapa yang baik, kami menyerahkan juga ya Tuhan bagi setiap rencana-rencana yang akan kami kerjakan ya Tuhan. Engkau yang senantiasa memberkati, bahkan biarlah Tuhan Engkau yang mendahului segala sesuatu yang akan kami kerjakan dan yang akan kami lakukan. Ampuni segala salah dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Sambut dan sempurnakanlah doa kami, sehingga layaklah doa kami ini kami naikkan hanya di hadirat-Mu yang kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa, berserah, dan bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah program Morning Call di hari ini. Selamat beraktivitas, tetap menjaga jarak, melakukan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan mencuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.